Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Isna Walida Janti. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam di dalam dunia Islam itu terkenal dengan tiga istilah loh teman-teman. Apa aja nih tiga istilah tersebut? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ada at-tarbiyah. Yang kedua ada at-taklim. Dan yang ketiga ada ta'dib atau adabah. Mari kita bahas tiga-tiganya. Yang pertama yaitu at-tarbiyah. At-tarbiyah adalah pendidikan Islam yang membantu perkembangan muridnya dengan binaan sehingga kemampuan dan bakatnya bisa sempurna. Yang kedua adalah at-taklim. At-taklim adalah pendidikan Islam yang menyerukan para murid untuk belajar. Belajar di sini itu membantu mereka dan sangat utama karena mampu membawa seseorang pada kedudukan yang lebih baik. Terus yang ketiga ada tadib atau adaba, adalah pendidikan Islam yang mengutamakan adab, etika, dan nilai kesopanan. Nah, kita udah sama-sama tahu mengenai tiga istilah pendidikan Islam di dalam dunia Islam itu sendiri. Sekarang, aku mau membahas mengenai teori pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Aku akan membagi materi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada konsep tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, ada kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, ada metode pendidikan Islam. Dan yang keempat, ada implementasi media, lingkungan, dan evaluasi. Keempat materi ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah konsep tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran. Di sini aku mengambil Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, dari Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 ini ada poin-poinnya. Apa aja nih poin-poinnya? Yang pertama ada manusia harus dibina dan sadar bahwa ia akan mengabdi kepada Allah. Yang kedua, membimbing manusia menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga, mengarahkan dan menjadikan generasi yang lebih baik dan kuat. Dan yang keempat, manusia menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat harus seimbang. Nah, konsep tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah telah mencakup tiga unsur nih teman-teman. Apa aja nih tiga unsur tersebut? Tiga unsur tersebut adalah menjaga dan memelihara anak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai dengan diri anak-anak. Dan yang ketiga, mengarahkan bakat dan potensi yang berguna untuk dirinya dan untuk masyarakat. Materi yang kedua adalah mengenai kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa nih kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam haruslah mengambil sumber kurikulumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 177, kurikulum pendidikan Islam dapat terbagi menjadi 4 materi bagian. Yang pertama, ada tauhid atau iman. Yang kedua, ada ibadah. Yang ketiga, ada muamalah. Dan yang keempat, ada mengedepankan adab. Dari keempat bagian yang udah aku sebutin tadi, kalian udah tahu belum sih maksudnya apa dari tauhid atau iman, kemudian ada ibadah, terus yang ketiga ada muamalah, dan yang keempat ada mengedepankan adab. Udah tahu belum? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah tauhid atau iman. Di sini ada rukun Islam dan rukun iman yang harus kita imani, pahami, dan kita laksanakan. Yang kedua ada ibadah. Ibadah di sini adalah sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan semua hal yang diniatkan dengan niat ibadah adalah ibadah. Yang ketiga ada muamalah. Muamalah adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya mendapatkan keridhaan di dunia dan akhirat. Seperti berbuat baik kepada orang tua, masyarakat, lingkungan, dan makhluk Allah. Yang keempat adalah mengedepankan adab. Di sini yang dimaksud mengedepankan adab adalah menomorsatukan tanggung jawab, dapat memegang amanah, sabar, tabah, tawakal, dan berbagai perbuatan baik lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kurikulum pendidikan Islam haruslah berdasarkan 4 hal tadi. 4 hal tadi adalah tauhid atau iman. Yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, dan yang keempat mengedepankan adab. Keempat hal tadi berdasarkan dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Materi yang selanjutnya adalah mengenai metode pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa nih metode? Udah tahu belum apa itu metode? Metode adalah langkah-langkah atau cara atau suatu sistem yang menggunakan materi tertentu untuk membuat peserta didik memahami materi yang akan diajarkan. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan Islam terkenal dengan 3 metode. 3 metode ini nih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa aja 3 metode tersebut ya? Yang pertama ada metode tafsir, yang kedua ada metode ceramah atau nasihat, dan yang ketiga ada metode hadiah, ujian, atau hukuman. Ketiga metode ini banyak digunakan di dunia pendidikan Islam, tapi sebagian ada yang mengkombinasikan dengan cara atau sistem pendidikan kurikulum modern. Materi yang keempat adalah mengenai implementasi media, lingkungan, dan evaluasi menurut Al-Quran dan Sunnah. Media pendidikan Islam di sini tuh memberikan banyak manfaat di dalam proses belajar untuk para peserta didik. Apa aja nih manfaatnya? Yang pertama, memberikan pengalaman belajar bagi para peserta didik. Yang kedua, biaya lebih ekonomis. Yang ketiga, perhatian peserta didik di dalam materi pembelajaran bisa tertuju dan fokus pada materi tersebut. Dan yang keempat, mayoritas peserta didik dapat dengan siap menerima materi. Jenis media yang sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap pada koridor syariat Islam ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada jenis media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga media proyeksi.
Yang pertama, mengenai media audio. Media audio di zaman sekarang ini, salah satunya yang sangat terkenal adalah aplikasi Spotify. Jadi, aku menemukan salah satu akun dari ribuan akun yang ada di Spotify yang rutin menyebarkan mengenai ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan kita sebagai anak muda. Nanti, aku akan kasih rekomendasi beberapa akun Spotify yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama. Yang kedua adalah media visual. Media visual ini bisa berbentuk perpustakaan digital, kemudian ada buku fisik, dan yang ketiga ada YouTube. Yang ketiga ada media proyeksi. Media proyeksi ini sering kita saksikan di dalam ruang kelas ketika akan presentasi. Selanjutnya adalah mengenai implementasi lingkungan. Menurut KBBI, pengertian lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Piramida yang sudah kalian semua saksikan tadi sangat berpengaruh antara satu unsur dengan unsur lainnya. Yang pertama ada keluarga, kemudian ada sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Penanaman nilai Islam sangat penting, apalagi di dalam keluarga. Keluarga memerankan peran yang paling utama dan paling krusial dalam perkembangan keagamaan, kecerdasan, dan cara berinteraksi dengan orang sekitarnya. Sekolah bertemunya aturan baru, pendidik, dan teman yang sama-sama menjadi peserta didik. Dan yang ketiga, teman sebaya adalah teman bermain yang membawa pengaruh kepada seseorang. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat berada di paling atas, karena untuk sampai di yang paling atas, haruslah mempunyai pegangan yang kuat dalam berinteraksi, mulai dari keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Yang selanjutnya adalah implementasi evaluasi menurut Al-Quran dan Sunnah. Proses evaluasi haruslah berdasarkan dari sudut pandang Islam. Nah, apa aja nih yang harus dievaluasi oleh profesional pendidikan? Yang pertama adalah tingkah laku dan kepribadian peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Yang kedua, kemampuan peserta didik memahami materi. Yang ketiga, kecakapan pendidik dalam memahami materi dan mengajarkan materi. Dan yang keempat adalah bagaimana proses belajar dan mengajar yang terjadi di dalam kelas. Terima kasih sudah mendengarkan Isna dalam mempresentasikan mengenai teori pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teori pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Poin pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu untuk membina manusia sebagai abdu Allah atau sebagai seseorang yang selalu menyembah kepada Allah dan selalu beribadah kepadanya. Hal ini dituliskan dalam Quran Surah Ad-Dzariyat ayat ke-56. Kedua yaitu membimbing manusia menjadi khalifah. Khalifah di sini bisa berarti pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga sebagai pemimpin di muka bumi. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Tujuan yang ketiga yaitu membina generasi yang kuat. Kuat di sini bisa berarti dalam hal fisik, mental, dan juga kepribadian positifnya. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat ke-26. Kemudian yang keempat adalah menggapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Setelah mengetahui tujuan pendidikan Islam, kita masuk ke poin kedua yaitu kurikulum pendidikan Islam. Yang di dalam kurikulum ini terdapat materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Di dalam Al-Quran dan juga Sunnah itu ditemukan dasar dalam pembuatan kurikulum, yaitu tauhid dan perintah membaca. Nah, kenapa sih tauhid ini menjadi dasar utama dalam pembuatan kurikulum? Karena tauhid ini merupakan prinsip utama di semua dimensi kehidupan seorang muslim, baik secara vertikal dengan Allah maupun secara horizontal dengan manusia dan juga dengan alam. Kemudian yang kedua yaitu perintah membaca. Nah, membaca yang dimaksud di sini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, juga pengenalan atau cognition, memori, kemudian pengamatan, pemikiran, daya cipta, sekaligus juga merupakan bahan pendidikan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga yaitu tentang metode pendidikan Islam. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran itu memang tidak secara gamblang disebutkan atau dijelaskan tentang metode pendidikan itu sendiri. Tetapi ada dalam suatu ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 30 terdapat kata thoriqin mustaqim, di situ ada kata thoriqoh. Nah, artinya itu bisa berarti metode yang lurus. Nah, tetapi secara singkatnya saya mendefinisikan metode ini sebagai suatu gaya belajar gitu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik.
Nah, Al-Quran itu sendiri bisa mensinyalir media pendidikan untuk diaplikasikan dalam pendidikan Islam. Metode yang pertama yaitu habituasi. Habituasi ini merupakan kebiasaan. Sasaran utama dari pendidikan Islam adalah akhlak. Akhlak yang baik bisa tercermin dari suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa terjadi melalui latihan-latihan ataupun bimbingan khusus. Jidal atau yang bisa disebut dengan berdebat atau berdiskusi. Metode ini efektif untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi terbaik. Metode ini dinilai lebih efektif dan lebih berkesan daripada metode ceramah. Dari metode ini, peserta didik dapat dengan mudah mengambil nilai moral yang terdapat dalam kisah-kisah. Nasihat diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Selanjutnya ada metode hukuman dan ganjaran. Metode keteladanan. Terakhir ada metode khotbah. Oke, kita beranjak ke poin berikutnya yaitu tentang media pendidikan Islam. Media ini merupakan perantara untuk menyampaikan materi supaya mudah dipahami oleh siswa. Nah, menurut Rasulullah SAW, media itu ada dua, yaitu berasal dari manusia berupa perilaku manusia dan juga anggota tubuh seperti hidung, jari, tangan, lidah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua berasal dari benda-benda langit atau harta dunia seperti sutra, emas, dan juga sebagainya. Kemudian media menurut Rasulullah SAW ini dikembangkan dengan pendidikan yang ada di zaman sekarang, dibagi menjadi media audio, media visual, media audio visual, dan juga media proyektor. Contoh-contohnya bisa berupa buku, kemudian ada peta, atlas, ada video, film strip, menggunakan proyektor atau LCD, dan lain-lain. Poin kelima yaitu lingkungan. Nah, di mana saja sih kita bisa belajar pendidikan Islam itu? Pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi peserta didik karena di dalam keluarga itu terdapat peletakan kepribadian dasar-dasar peserta didik. Kedua yaitu sekolah atau madrasah, merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademis maupun non-akademis, termasuk bersosialisasi dengan guru dan juga teman sekolah, sehingga diperlukan iklim sekolah yang kondusif untuk menunjang pendidikan. Ketiga, ada masjid yang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas peribadahan. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Corak ragam pendidikan yang diterima peserta didik di dalam masyarakat ada banyak sekali, meliputi pembentukan pengetahuan, pembentukan kepribadian, sikap, minat, dan juga yang berkaitan dengan kesusilaan dan norma-norma di dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan alam. Lingkungan alam yang berperan sebagai media pembelajaran juga berperan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan alam ini mendorong siswa untuk melakukan penghayatan pada aspek-aspek kehidupan lingkungan sekaligus penghayatan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Poin terakhir yaitu tentang evaluasi pendidikan Islam. Dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, sudah terdapat sistem evaluasi. Namun, dalam penerapannya di dunia pendidikan, sistem evaluasi dapat dikembangkan sebagaimana yang terdapat dalam slide berikut ini. Halo, kita sudah ada di penghujung video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.